Teman-teman, mari on cam kita dengan doa. Teresia, selamat datang. Oke, Melianti. Oke, Dina, Selamat Pak. ya, Pandu, Mirakelita. Saya saya atas nama Christina Indriani Sartika Edi, Pak. Boleh nggak Pak saya gabung dengan Gloria Goretti? Boleh dong. Boleh asal Gimana? kamu mentraktir temanmu itu. Ya, gimana? Oh, soalnya HP ku ini HP saya tidak ada apa. Boleh asal kamu mentraktir temanmu Gloria tuh. Traktir bakso. Iya Ada, Pak, tenang ada saja. teman-teman siap absen dulu ya. Saya setting di satunya. Karena kalau saya di sini rupanya setelah inilah setelahnya absen ya. Kita doa dulu, teman-teman. Mari kita berdoa. Ini tayangnya di Silahkan ada memang yang satu di. eh apa ini? Teresia Chantalia Manut untuk pimpin doa. Kan nggak namamu di sini. Nggak ada. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Ganti namanya. Dalam nama Bapa Gloria dan doa Putra dan Roh Kudus. Tuhan Kudus. Dialah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas perlindungan-Mu pada kami semua sepanjang setengah hari ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai mata kuliah kami agama. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, agar apa yang dijelaskan oleh Bapa dapat kami pahami dan kami mengerti. Namamu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Teresia. Sama-sama, Oke, Pak. teman-teman, saya sebelumnya tanya dulu nih. Untuk UTS bagaimana? Apakah lancar atau tidak lancar? Lancar Pak. Dan Pak, Nilainya berapa kalau lancar? Hmm? 90? Berapa nilainya? Agnes nilainya berapa, Nes? Karena mungkin ada remedi kalau ini ya. Nanti ada remedi. Absen. Bentar teman-teman, siap-siap absen. Kelas B, silakan absen. Kelas No, D, waduh, gas. silakan absen. Loh, kelas yang lain nggak ini ya? Bergabung. Kelas A ada, kelas A. Oh, Dina berarti nanti ngomong aja, absennya besok gitu ya. Nanti saya diingatkan supaya setting absen besok. Ini aja jam 16 sampai 17.40 ya. Jadi hari ini B dan D, untuk C dan A besok ya mungkin ya. Yang C siapa? Maria, Ya Pak. Maria C ya. Ya Pak. Yang anu, Maria satunya siapa? Melianti Pak. Nah, itu C toh. Iya C. Itu besok ya. Saya dihubungi Ya, supaya absen Anda ya. ya Pak. Oke. Jadi teman-teman, hari ini eh, ada dua pilihan sebenarnya antara Advent dan teori. Tapi Adventnya minggu depan saja, karena secara resmi ini belum minggu Advent. Minggu Advent itu ada setelah Kristus Raja Semesta Alam ya, hari Minggu Kudus. Jadi hari ini terutama kalian dari farmasi ya, kita akan belajar bioetika. Bioetika
itu adalah etika tentang tentang kehidupan, apa yang baik, apa yang tidak baik ketika Anda bekerja sebagai petugas kesehatan di farmasi. Contohnya, ada pasien yang dying, yang sekarat. Kemudian pasiennya itu minta supaya ada eutanasia atau suntik mati. Sudahlah, dokter, sudahlah, Mbak, saya minta disuntik mati aja. Kira-kira Anda setuju tidak setuju? Dina, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa? Tidak setuju, Pak. Kenapa? Karena berarti kan apa ya, mengambil hak orang lain untuk hidup. Oke. Jadi gereja Katolik juga tidak setuju pada dasarnya. Misalnya ada penjahat, koruptor, sekaligus pemerkosa gitu misalnya. Datang ke rumah sakit, lalu ada yang Pak polisi mengatakan pada Anda yang bertugas di farmasi, minta obat untuk apa? Menghukum mati dia gitu. Karena dia jahat. Apakah Anda setuju memberikan obat suntik mati itu? Gloria, Goretti, dan temannya gimana? Setuju atau tidak? Gimana Gloria? Ada penjahat datang ke rumah sakit tempat kau bekerja. Sakit nih. Pak polisi minta disuntik mati aja tuh. Jahat dia orang. Setuju tidak? Tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Misalnya penjahat itu telah membunuh pacarmu. Misalnya. Kalian berdua punya pacar dibunuh sama dia. Setuju tidak? Sama sekali tidak setuju, Pak. Ya. Apa alasannya? Karena mungkin Tuhan ada kasih kesempatan untuk memberikan kesembuhan, Pak. Jadi kita tidak memiliki hak untuk membunuh seseorang. Itu melanggar hak asasi manusia. Oke. Ya, tetapi nanti Anda akan melihat bahwa dalam konteks gereja Katolik pernah setuju hukuman mati. Pernah juga tidak setuju hukuman mati. Jadi ada dua pandangan itu. Nah, yang saya harapkan nanti Anda silahkan untuk masuk ke pertemuan berapa tadi? Setelah UTS lah. Pertemuan terakhir sudah saya siapkan video untuk proyeknya minggu depan aja ya. Supaya ini sama dengan perawat pertemuan ke-8 pandangan gereja Katolik terhadap hukuman mati. Penjelasan saya lebih jelas di sana teman-teman. Karena kalau di Zoom masalah sinyal dan seterusnya kadang-kadang terganggu. Jadi silahkan Anda untuk melihat video saya. Ada berapa video coba dilihat dulu. Maria Kunegunda, coba dilihat di Google Class 8, pertemuan 8. Ada berapa video kah? Ada 3, Pak. Ya, betul. Jadi silahkan teman-teman melihat dengan baik. Kemudian setelah itu silahkan jawab pertanyaan yang ada di video saya. Ya, setelah melihat penjelasan, lalu silahkan menjawab jawabannya dengan video reaction supaya orisinalitas terjaga. Karena kalau hanya tulisan, itu bisa tulisan orang lain gitu ya. Atau ketikan apalagi bisa copy paste, entah lihat copy paste dari Google kan sangat sangat bisa. Tetapi kalau Anda menjawab, meskipun Anda studi dari Google atau dari mana, Anda secara orisinal menjawab itu.
Jadi itu saya tahu bahwa wajahnya Teva, wajahnya Yunita itu yang. Jadi Anda confirm jawaban saya nih Pak. Ada 3 pertanyaan. Jelaskan definisi dan alasan hukuman mati. Nanti Anda bisa lihat di penjelasan-penjelasan saya. Lalu 2, jelaskan sejarah pelaksanaan hukuman mati. Nah, lalu yang ketiga, masuk ke opini. Yang 1, 2 itu pertanyaan Q1 ya. Q1 itu Anda memorizing. Nah, nomor 3 itu sudah opini. Anda creating opinion. Itu sudah Q5 atau Q6. Pemikiran yang lebih tinggi. Anda setuju atau tidak setuju hukuman mati, lalu jelaskan alasannya. Ya, jadi 1, jelaskan definisi dan alasan hukuman mati itu ada. 2, jelaskan sejarah pelaksanaan hukuman mati. Bisa jadi dari berbagai sudut pandang. Lalu 3, jelaskan alasan mahasiswa setuju atau tidak setuju terhadap hukuman mati. Jadi 3 hal itu nanti silahkan dijawab melalui video reaction. Ya, oke, coba Anda jelaskan tema dan tugas hari ini apa gitu. Kalau 2 orang bisa menjelaskan dengan baik, kita selesai. Anda nanti lanjut untuk melihat video dan berusaha membuat video reaction. Ya. Jadi 2 pertanyaan sebagai akhir dari prolog ini. Tema hari ini apa? Kemudian 2, tugasnya apa? Coba Sirelia Anggi. Anggi paham tidak ini? Gimana Anggi? Paham? Kak, maaf saya baru bergabung. Tadi habis mengantar adik saya. Oke. Kalau Yosepin Oci, lagi ke belakang. Kalau Glory, ke belakang. Merinda, belum fokus. Nah, ini kan kehadirannya itu ya. Robertus Irfan, nah, Membikin video tentang yang apa itu namanya awal mula hukuman mati. nah, oke. Oke, lumayan. Belum begitu lengkap. Oh, Yosepin Oci lagi di jalan. Hati-hati hujan nih. Agnes, gimana Nes? Temanya apa? Tugasnya apa? Agnes siapa, Pak? Oh iya, banyak ya. Agnes siapa ya? Agnes Susanti. Iya, Bapak. Ya, temanya apa? Tugasnya apa? Temanya itu, apakah orang yang disuntik mati dosa? Eh, iya kan, Pak? Ya, kira-kira begitu. Apalagi tugasnya. Terus tugasnya mereaction. Itu alasan kenapa orang disuntik mati dosa. Seperti itu. Ya, oke, kira-kira begitu. 2 ya, Leonardus Kurnia, gimana? Pak, izin bertanya. Oh, Gloria bertanya. Gimana, Glo? Tidak, Pak. Kristina. Oh, Christina. Gimana, Chris? Iya. Izin bertanya, Pak. Maaf, ini. Kalau misalnya itu bertentangan dengan HAM, bagaimana, Pak? Bertentangan dengan HAM. Maksudnya hukuman Iya, mati Pak. ini. Iya, Pak. Kan kalau misalnya lain sisi kan kalau misalnya kita membunuh seseorang itu kan ada hukumannya, Pak. Istilahnya itu melanggar hak asasi manusia. Terus ada aturannya kan, Pak? Iya, makanya silahkan dilihat di video saya. Ada penjelasannya secara lengkap. Tetapi memang ini dilema ya. Oleh karena itu, pertanyaan ketiga ini di level pemikiran yang lebih tinggi. Ya, jadi Anda misalnya ada penjahat, pemerkosa, dia pembunuh berantai gitu. Kalau dia hidup, mungkin akan ada orang yang dibunuh, gitu kan? Kalau dia hidup nih.
Misalnya pengedar narkoba juga. Dia hidup tuh setahun itu ada di Indonesia tuh ada berapa juta dulu orang mati OD ya, mati overdosis. Sekarang mungkin menurun. Nah, kalau dia hidup tuh dunia tambah rusak, maka dihukum mati gitu kan. Tetapi memang ada beberapa diskusi, apalagi saya juga wawancara di dunia setelah mati gitu ya. Jadi kadang-kadang raja-raja yang bijaksana itu menurut beberapa apa ya, mereka yang bisa wawancara arwah itu tidak masuk ke keselamatan kekal. Kenapa? Karena mereka sering menghukum mati penjahat. Jadi rupanya betul, ini mungkin wilayah agama yang metafisis ya. Kenapa raja yang di Google itu katanya bijaksana, di ratu yang katanya bijaksana kok sampai sekarang belum mendapat keselamatan? Nah, katanya karena selama mereka memerintah ini membunuh orang, meskipun bunuh penjahat, tapi itu juga salah di hadapan Tuhan. Jadi dilema. Maka silahkan dilihat ya. Justru penting bagi kalian seorang farmasis, apalagi kalau nanti punya kebijakan-kebijakan, misalnya Katarina jadi menteri di Indonesia gitu, menteri kesehatan gitu kan. Kalau ditanya tentang hukuman mati, semoga bisa bijaksana menjawab. Nah, misalnya Katarina nih, ada seorang yang eh, membunuh keluargamu, terus diadili. Pengadilan nih, ini pengadilan ya. Pengadilan Indonesia kan setuju hukuman mati ya. Karena dia kejam, maka dihukum mati, ditembak gitu. Katarina setuju tidak? Jadi Saya saya mengikuti keputusan dari hukum negara sih, Pak. Ya, meskipun hukum negara belum tentu sama dengan hukum Tuhan ya. Ini dilema di berbagai teologi. Santo Agustinus tuh percaya hukuman mati, tetapi Paus sekarang tidak setuju hukuman mati. Jadi ada perbedaan pendapat antara Santo Agustinus dan banyak teolog gereja termasuk paus-paus yang belakangan ini. Jadi silahkan Anda lihat dulu penjelasan saya. Masih Leo, gimana Leo? Apa temanya dan tugasnya? Temanya tentang pandangan Katolik pada hukuman mati. Ya, Lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. ya. Dengan video reaction ya. Oke, begitu saja. Cukup jelas ya. Silahkan teman-teman untuk lanjut ke aktivitas. Deadline-nya 1 minggu. Jadi saya harap hari Kamis depan atau Jumat depan, saya nggak tahu bagaimana. Nanti kita bisa ketemu. Lalu kita bahas presentasi kalian di video supaya lebih jelas ya. Supaya lebih tertata begitu bahasan. Pak, lagi hujan, saya di luar, suaranya tidak jelas ya. Nanti saya bagi rekamannya. Begitu saja. Oke, begitu teman-teman ya. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini kalian baik-baik saja. Ya, mari kita tutup dengan doa. Anggi gimana? Jelas ya? Ya, Sudah jelas, Pak. ya. Nanti saya bagi videonya. Singkat ini. Mari kita berdoa, teman-teman. Silahkan. Siapa ya? Tadi Teresia sekarang Agnes Sukma. Agnes, mungkin doa Agnes. Penutup. Baik, teman-teman dan Mbak Daru, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing pertemuan kami pada hari ini. Semoga apa yang telah Pak Daru ajarkan berguna bagi kami ke depannya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan yang kelas A dan kelas C ya. Besok hubungi saya untuk absensi ya, kalau sudah siap di setting. 1 minggu deadline tugas. Terima kasih, selamat sore.
Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Kasih, Pak.